Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 1555 sampai dengan 1557. Ketika Mother Superior mengunjungi aku sepekan yang lalu, ia berkata kepadaku, "Setiap penyakit melekat padamu, Suster, sebab organ tubuhmu memang begitu rapuh. Tetapi ini bukan kesalahanmu. Kalau suster lain mengalami penyakit yang sama, ia pasti masih dapat pergi ke sana kemari. Sedangkan engkau, suster, harus terbaring di tempat tidur." Kata-kata ini tidak melukai hatiku, tetapi lebih baik tidak membuat perbandingan seperti itu untuk orang yang sungguh-sungguh sakit, sebab pialanya sudah cukup penuh. Hal lain, kalau para suster mengunjungi orang sakit, hendaknya mereka tidak setiap kali bertanya sampai rinci, apa yang sakit dan bagaimana sakitnya itu. Sebab sangatlah meletihkan untuk menceritakan kepada setiap suster hal yang sama mengenai diri sendiri. Dan kadang-kadang terjadi bahwa dalam satu hari orang harus mengulangi hal yang sama lagi dan lagi, seringkali. Ketika aku pergi ke kapel sejenak, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa di antara orang-orang pilihannya ada beberapa yang ia pilih secara khusus dan yang ia panggil kepada tingkat kesucian yang lebih tinggi, kepada kesatuan yang istimewa dengan Dia. Dari jiwa-jiwa yang mirip serafim ini, Allah menuntut kasih yang lebih besar daripada yang ia tuntut dari jiwa-jiwa yang lain. Memang mereka semua hidup dalam biara, tetapi kadang-kadang Tuhan menuntut dari jiwa tertentu tingkat kasih yang lebih tinggi. Jiwa yang demikian memahami panggilan ini secara batin, tetapi jiwa itu dapat mengikuti atau mengabaikan panggilan ini, tergantung pada jiwa itu sendiri. Apakah ia akan setia kepada sentuhan-sentuhan Roh Kudus atau menolaknya? Sudah diperlihatkan kepadaku bahwa di purgatorium ada tempat di mana jiwa-jiwa harus membayar utang mereka kepada Allah atas pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Siksaan seperti ini merupakan siksaan yang paling berat bagi semua jiwa. Jiwa yang telah menerima tanda khusus dari Allah akan ditonjolkan dimanapun ia berada, entah di surga, entah di purgatorium, entah di neraka. Di surga ia akan diunggulkan di atas jiwa-jiwa lain dengan kemuliaan yang lebih cemerlang dan pengetahuan yang lebih jelas tentang Allah. Di purgatorium ia akan menanggung penderitaan yang lebih berat, sebab ia mengenal Allah dengan lebih baik dan mendambakannya dengan kerinduan yang lebih besar. Di neraka, ia menderita lebih berat daripada jiwa-jiwa lain, karena ia mengetahui dengan lebih jelas bahwa ia telah kehilangan segala sesuatu. Tanda kasih eksklusif Allah yang tak terhapuskan ini tidak akan dihapus. Oh Yesus, jagalah aku selalu berada dalam ketakutan kudus, supaya aku tidak pernah menyia-nyiakan rahmat. Tolonglah aku, supaya selalu setia kepada ilham Roh Kudus. Bantulah aku, supaya aku lebih senang kalau hatiku meledak karena cinta akan Dikau, daripada aku melalaikan satu oleh cinta pun terhadap-Mu. Yesus, Engkau andalanku.